Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersama-sama boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, meninggikan Dia, Raja segala Raja. Biarlah kita datang membawa setiap penyembahan kita, pujian kita, karena Dia yang layak menerima setiap pujian kita. Haleluya. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Kami rindu mengikutimu Tuhan, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memuji
dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, hanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, sekali lagi nyatakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah setiap kerinduan kami untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, sebab Engkau Allah yang layak dimuliakan. Kami siap untuk lebih lagi meninggikan Engkau, memuji Engkau. Saudara yang siap, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikan salam untuk tangan kanan kirinya. Haleluya. Katakan, selamat beribadah. Karena hanya di dalam namanya ada kuasa. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Kita tinggikan Dia. Mari sama-sama katakan. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Iblis gemetar, lawan dibudayakan dengan kuasa namanya. Bangkit, nama Yesus, Yesus, Yesus.
sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Dia. Sorakan haleluya. Saudara, percaya bahwa hanya Dia yang layak untuk ditempatkan di tempat pertama kita. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Sama-sama katakan. Sama nyatakan selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku dimanapun ku berada tak akan berubah. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Dia, Raja segala raja. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Kita siapkan hati kita, karena hanya Dia yang mengenal setiap pribadi kita. Kita datang kepada Dia. Layakkan kami Tuhan.
bersama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Yes Tuhan, Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, bawa kami lebih dekat lagi. dan bawaku untuk lebih Kami dekat rindu untuk tinggal di dalam-Mu Tuhan. padamu, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Yang Kau yang mengenal kami lebih dari apapun. bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, Bawa kami lebih dekat lagi. bawaku Kami rindu untuk dekat denganmu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari nyatakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sekali lagi katakan dengan kerinduan hati kita. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur pagi ini kami boleh hadir di tempat ini. Kerinduan kami hanya satu ya Bapa, menyenangkan akan hati-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir dan melawati kami. Kami mau Tuhan, Kau isi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Jadikan kami memiliki hidup yang lebih indah lagi ya Bapa. Boleh melakukan sesuatu yang boleh mempermuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah pagi ini adalah hari yang terindah dalam hidup kita? Puji nama Tuhan ya. Kita tahu Allah yang kita sembah bukan Allah yang sembarangan, tetapi benar-benar Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang dulu ya pernah menulis buku harian. Sampai sekarang ada yang masih nulis buku harian? Nggak ada ya kayaknya ya. Saya pernah ketika alami vertigo, ya udah beberapa tahun yang lalu.
dokter itu menyarankan apa? Ibu kalau pengen sehat, pengen sembuh, apa yang ada di pikiran? Apa yang menjadi beban hati? Tulis itu di atas kertas. Supaya apa? Beban menjadi ringan, tercurah pada tulisan tangan kita. Jadi vertigo itu ada macam-macam ya, bisa karena kurang tidur, bisa karena kelelahan, bisa karena banyak pikiran. Nah kalau saya jatuhnya di banyak pikiran ya waktu itu ya. Jadi dokter menyarankan seperti itu, tulis apa yang menjadi beban pikirannya, supaya bisa berbagi dan tidak menjadi beban pikiran kita. Tetapi puji Tuhannya, saya nggak perlu nulis lagi. Saya punya Tuhan, tempat saya mencurahkan isi hati dan pikiran saya, kekhawatiran saya, kecemasan saya. Nah, Bapak Ibu kalau memiliki beban pikiran, kalau memiliki kecemasan, ketakutan, untuk hari depan kita punya Tuhan yang masih mau mendengar cerita kita. Nah, kita tahu dunia yang sedang kita tempati saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi biarlah kita tetap setia kepada Dia meskipun tantangan begitu berat kita hadapi. Kita harus mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Pernah enggak Bapak Ibu memikirkan, merenungkan ya, kenapa kok Yesus sendiri enggak menulis satu kitab pun di dalam Alkitab, misalnya nih Injil Yesus, enggak ada. Kenapa tidak satu kata pun yang Yesus tulis sendiri di dalam Alkitab? Pernah enggak terpikir sama kita demikian? Mungkin kita enggak pernah memikirkan kenapa Yesus tidak menulis satu bagian pun di dalam Alkitab kita, ya. Bahkan tidak satu kalimat pun, ya, walaupun di dalam Alkitab ada tertulis menangislah Yesus, tapi bukan Yesus yang menulis itu. Tidak satu kalimat pun Yesus menulis, bahkan tidak selembar gulungan kitab pun Yesus menuliskan. Padahal kita tahu, ya, slide-nya. Yesus adalah firman itu sendiri ya, nanti kita akan melihat bagaimana itu. Yang kedua, slide yang kedua, ya, mengapa Yesus tidak menulis satu bagian pun dari Alkitab? Padahal dia itu mengajar, ya, dia mengajar berkeliling sampai seluruh Galilea. Dia masuk ke rumah-rumah ibadah. Nah, Bapak Ibu yang mungkin pernah ditugasin di Kekal, di persekutuan doa atau di ibadah-ibadah, itu biasanya kan punya catatan ya, catatan sendiri untuk kita sampaikan. Tapi Yesus tidak satu pun dia memiliki catatan, ya. Padahal dia mengajar, berkhotbah di bukit. Bapak Ibu saudara tahu bahwa khotbah di bukit, slide yang ketiga, adalah khotbah yang paling lengkap dan mendalam, bahkan sering disebut juga sebagai makna karta kerajaan Allah. Apa sih makna karta kerajaan Allah? Karena khotbah di bukit yang Yesus lakukan itu berisi prinsip dasar hidup orang percaya. Ya. Jadi khotbah di bukit adalah khotbah yang sangat mendalam, yang mengajarkan dasar-dasar hidup sebagai orang percaya. Bahkan khotbah di bukit juga disebut sebagai inti ajaran etika Kristen, karena di situ tuh tertulis nilai-nilai moral dan rohani yang Yesus ajarkan. Semuanya lengkap, ya. Itu tertulis dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Bahkan khotbah di bukit juga disebut sebagai konstitusi kerajaan surga. Karena khotbah di bukit menekankan bagaimana hidup kita nantinya
sebagai warga kerajaan Allah itu seperti apa. Nah, di dalam khotbah di bukit itu ada banyak hal. Kenapa dikatakan sangat lengkap? Karena di situ ada dikatakan ucapan bahagia. Ada tentang doa Bapa kami. Pengajaran tentang kasih, bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana kita harus mengampuni, dan bagaimana kita harus berdoa, juga puasa. Ya, sangat penting kita sering-sering berdoa dan berpuasa. Di dalam doa pasti ada jawaban. Meskipun tidak sekarang jawabannya. Meskipun harus tertunda. Tetapi doa adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Komunikasi itu sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam keluarga pun demikian. Segala sesuatunya harus terbuka. Baik suami istri maupun anak. Ya, suatu saat anak saya dulu waktu kuliah di Jogja itu pulang nggak bilang-bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi nggak ngomong-ngomong ya. Kita sendiri lagi pergi ada ibadah hari Rabu di gereja kita. Jadi ada kebaktian hari Rabu malam waktu itu. Pulang-pulang saya ngelihat rumah saya kok kebuka, ya. Ada orang pakai jaket, pakai masker, pakai helm, mengeluarkan motor dari dalam rumah. Apa yang saya pikirkan, saudara? Maling, saudara. Saya spontan ya, gemetar gitu. Langsung teriak, maling, maling. Jendela saya buka, maling. Orang-orang kampung pada ngumpul di rumah saya yang waktu di Bintoro itu ya. Waduh, ternyata ketika ada beberapa orang yang datang, anak saya buka helm, oh ternyata anak saya coba. Anak saya marah sama saya. Lah, saya pikir, lah kenapa komunikasi kita enggak baik ya? Kenapa dia enggak sampaikan kalau dia mau pulang? Nah, itulah. Jadi jangan sampai ada komunikasi yang tidak baik di tengah-tengah keluarga kita. Apalagi komunikasi kita dengan Tuhan. Apapun yang menjadi beban hati kita, apapun yang menjadi pikiran kita, sampaikan itu kepada Tuhan. Ya, sehingga ketika kita memiliki beban kita sampaikan kepada Tuhan, hati kita akan lebih lega. Coba kalau kita misalnya punya teman, ya kita cerita, rasanya yang ada di sini nyesek itu jadi reda ya. Nah sampai nyesek, apalagi kita cerita sama Tuhan. Karena kalau kita cerita sama orang belum tentu ada rasa aman ya. Karena belum tentu teman kita benar-benar mau tutup mulut ya. Tapi bisa saja dia bercerita kepada orang lain. Jadi satu-satunya biarlah kita memiliki hubungan yang atau komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, Yesus dia mengajar bukan hanya kepada banyak orang ya. Tetapi dia juga mengajar perorangan. Secara pribadi dia juga mau mengajar. Seperti wanita Samaria yang memiliki 5 orang, bahkan 6 suami tapi bukan suaminya. Ya. Nah, Yesus mau menyediakan dirinya menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati. Ya. Tuhan mau mengubah wanita ini dari orang yang rendah, direndahkan, dihina, tetapi Tuhan angkat. Dia mengubah wanita ini menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Dia cerita bagaimana Yesus mengubah hidupnya dari orang yang gak benar, jadi orang yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Nah, selanjutnya slide yang kedua, dia menyembuhkan. Walaupun Tuhan menyembuhkan orang buta, orang bisu, orang tuli, tapi Yesus kenapa tidak menuliskan kisahnya, perjalanan dia dalam menyembuhkan orang sakit. Oh, saya sudah menyembuhkan si A loh, saya sudah membuat si B ini bisa berbicara. Tuhan Yesus tidak menulis sendiri.
Tetapi orang lain yang menulis, yaitu. Nah, kita melihat Yesus bukan hanya menyembuhkan, tetapi membangkitkan orang mati. Bukan cuma satu, tetapi ada 3. Ya, pertama, anak seorang janda, ya, di Nail. Yesus membangkitkan di Naim, ya, anak itu bangkit dalam Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai 17. Kita akan membaca Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai 17. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap. Lukas pasal 7 ayat ke-11 sampai yang ke-17. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ini bukan berita kecil, tapi berita yang luar biasa di mana seseorang bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Berita yang luar biasa, tapi Yesus tidak menuliskan kisah ini sendiri. Yang kedua, Yesus membangkitkan anak Yairus. Ya. Anak Yairus sudah meninggal. Tapi Yesus berkata, "Talitakum, bangkitlah." Dan yang ketiga, orang yang dibangkitkan oleh Yesus adalah Lazarus. Kisah besar seperti ini, Yesus tidak menuliskannya sendiri. Nah, bukan hanya orang mati yang dibangkitkan. Dia juga mengubah hidup lewat perkataannya. Ya. Yesus bisa mengubah hidup lewat apa yang disampaikan. Ya, kita melihat bagaimana seorang yang berkata-kata berbicara dengan Yesus, yaitu seorang Samaria, wanita Samaria. Dia bisa mengubah hidup wanita ini dari seseorang yang benar-benar dikatakan, boleh dibilang kalau orang dunia, wah pendosa banget ya. Punya suami sampai 5 sampai 6 orang dan itu semua ternyata bukan suaminya. Oh, jadi omongan. Tapi Tuhan mengubahkan sedemikian rupa. Seberapa besarkah dosa kita? Jangan takut datang kepada Dia. Apapun kesalahan kita, Dia mau mengampuni dosa kita. Kesempatan masih disediakan bagi kita. Sebelum Dia datang untuk kedua kalinya, biarlah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pujian tadi mengatakan apa? Biarlah kita dekat kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya di dalam slide yang berikutnya. Nah, namun dia tidak pernah menuliskannya sendiri. Dia tidak datang untuk menulis firman, tapi dia datang untuk menjadi firman itu. Sama-sama kita akan baca dalam Yohanes pasal 1, kita akan membuka Yohanes pasal 1,
ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas sekali Yesus, kenapa dia tidak menulis satu bagian pun dalam Alkitab? Karena dia sendiri adalah firman itu. Dia sendiri adalah firman yang sudah mau merendahkan dirinya, menyamakan dirinya menjadi manusia, supaya dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang Tuhan kasihi. Nah, Yesus datang ke dunia tidak sekedar membawa pesan, tetapi dia adalah pesan itu sendiri. Setiap tindakannya adalah khotbahnya. Bagaimana dengan tindakan kita? Jangan hanya di gereja kita menjadi orang yang sepertinya saleh, ya. Tetapi di luar sana ternyata kita menjadi orang yang tidak berlaku adil pada orang lain. Kita menjadi orang yang jahat kepada orang lain. Tuhan mau setiap tindakan kita adalah khotbah. Setiap tindakan kita adalah suatu kesaksian yang hidup, yang menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Kalaupun di gereja aja kita berani melakukan satu hal yang tidak berkenan, bagaimana dengan di luar, ya? Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang benar-benar menunjukkan tingkah laku kita adalah tingkah laku seperti apa yang Tuhan firmankan. Kalaupun dia menulis sesuatu yang pasti kalau dia menulis sesuatu, pasti orang akan menyembah tulisan. Untungnya Tuhan kita tidak menuliskan satu kalimat pun, ya, di dalam Alkitab. Kalau tidak, itu bisa disembah. Wah, tulisannya dia nih, kitabnya dia nih, kitabnya Yesus nih. Kita bisa salah menyembah. Ya. Tuhan tidak ingin apa yang dilakukannya membuat orang salah dalam bertindak. Nah, kita melihat dalam slide berikutnya, Yesus melatih murid-muridnya untuk mengingat, untuk menjadi saksi, dan untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Yesus mengharapkan murid-muridnya menjadi saksi dan melanjutkan. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau menuliskan sesuatu pada kertas yang terbatas, tapi Tuhan mau menuliskan firman-Nya di hati kita masing-masing. Untuk kita melakukan satu tindakan, untuk kita ingat apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus, dan untuk kita melanjutkan di dalam kita melakukan tugas pelayanan, baik itu penginjilan, kesaksian yang kita sampaikan kepada banyak orang, bagaimana karya Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan kita diam saja, Tuhan sudah tolong kita. Ceritakan itu kepada banyak orang. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan suka dalam hidup kita. Kita bukan orang-orang yang setelah menerima anugerah keselamatan kita hidup nyaman dan diam saja. Tapi Tuhan mau kita bertindak. Pergi jadi saksi dimanapun kita berada. Mungkin Bapak Ibu punya grup semasa SD, grup semasa SMP, grup WA ya, grup semasa SMA. Apakah semua itu orang Kristen? Apakah itu semua pengikut Tuhan? Pernahkah kita bersaksi di tengah-tengah grup itu melalui WA?
Kita punya teman mungkin, dia sama sekali belum mengenal Tuhan. Pernahkah kita bersaksi tentang keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Biarlah kita bercerita. Walaupun mungkin orang itu percaya tidak percaya, yang penting kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Bersaksi, sampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena itu akan menyelamatkan dunia. Anak itu akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang mungkin sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi ketika satu jiwa diselamatkan, semua malaikat bersorak-sorai. Memang saya menyadari ketika saya studi Alkitab, sangat sulit ya untuk cari jiwa. Saya pergi ketika gunting rambut, liburan, ketika saya tinggal di asrama, terus ada waktu libur, saya pergi ke salon gunting rambut. Saya cerita, pokoknya bagaimana Tuhan itu tolong saya kepada orang yang motong rambut. Ya, ketika saya pergi ke pasar beli sesuatu, saya juga cerita bagaimana Tuhan tolong saya. Walaupun itu sederhana, tetapi Tuhan mau kita menjadi saksi-saksinya. Jangan keselamatan itu kita simpan sendiri. Sampaikan itu, bagikan itu. Agar keselamatan terbuka bagi banyak orang. Dia tidak membatasi pesannya pada lembaran kertas. Dia menyebarkannya melalui manusia, yaitu saudara dan saya. Lewat api roh kita yang membara ketika kita tahu keselamatan datang hanya daripada Allah. Lewat kesaksian, Bapak Ibu Saudara harus bersaksi. Dimanapun kita berada, harus bersaksi. Dan lewat hidup yang diubahkan, apakah Tuhan sudah mengubah hidup kita? Apakah belum? Saya yakin pasti Tuhan sudah mengubah hidup kita. Biarlah kita semakin bersinar di hadapan Tuhan. Ketika kita diselamatkan, ketika kita sudah berubah. Jangan terus kita melakukan kesalahan yang sama. Ya, kita mau semakin indah di hadapan Tuhan. 2 Timotius pasal 3 kita akan membaca. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 3 ayat 16, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat tersebut bukan karena Yesus yang menuliskannya. Yesus enggak menulis itu. Tetapi ayat itu berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, jadi untuk menegur kita, mengingatkan kita. Ya, kalau misalnya di tengah-tengah ibadah ada seorang hamba Tuhan berkhotbah, kemudian kita tersinggung, itu bersyukurlah, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita ada kesalahan yang harus diperbaiki. Ya, jadi jangan marah Bapak Ibu. Ya, kalau kita tersinggung ya sudah, berarti Tuhan memperhatikan saya. Saya harus berubah. Ya, nah, bukan karena Yesus yang menuliskan ayat itu, tetapi karena Dia memanggil kita. Dan karena kita mau bersama-sama dengan Dia, sehingga firman itu ada, sehingga firman itu disampaikan bukan hanya kepada kita, tetapi kita pun akan bisa juga menyampaikannya kepada orang lain, bahwa firman Tuhan mampu mengubah hidup seseorang. Bapak Ibu saudara tahu, satu-satunya saat Yesus menulis adalah ketika Dia menulis di tanah. Ya, kisah itu tertulis dalam Yohanes pasal 8. Tulisan itu hanyalah sementara karena hanya di tanah. Bisa hilang, bisa terhapus, tetapi tidak terlupakan. Kenapa? Walaupun Tuhan menulis di tanah,
Tetapi peristiwa itu tidak dilupakan oleh orang. Karena Yesus sudah menyelamatkan jiwa seorang wanita. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-6 dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Itu Yesus lakukan. Ketika Yesus sedang mengajar di rumah ibadah, tiba-tiba orang Farisi, orang Saduki menuntun seorang wanita kepada Yesus dan menyerahkannya kepada Yesus. Orang ini perlu dirajam batu. Ya, orang ini perlu dihukum. Tetapi apa yang katakan Yesus? Yesus menulis di tanah. Ya, orang-orang bingung. Kenapa kok Yesus tidak menghukum wanita ini? Yesus lalu berkata apa? Barang siapa yang tidak berdosa, dia yang boleh melempar wanita ini. Ternyata orang Farisi yang sepertinya orang suci, ya, orang Saduki yang tahu tentang banyak firman Taurat, ya, aturan-aturan hukum, mereka semuanya tidak ada yang berani melempar batu kepada wanita yang dianggap perempuan yang berdosa ini. Ini yang membuat orang itu menyadari betapa Yesus meskipun dia tidak menulis sesuatu pun, tetapi apa yang dilakukannya itu membuat orang tidak pernah melupakannya. Demikian dengan kita, ketika kita teringat bagaimana Yesus sudah membuat kita memiliki satu anugerah keselamatan. Bersyukurlah, ya. Hidup tuh jangan mengeluh terus Bapak Ibu, ya. Wah, ini harga barang-barang tuh mahal. Harga telur naik, harga ayam naik. Ini kata ibu-ibu, ya. Cabai naik. Enggak ada yang murah. Minta tambah belanja sama suami. Suaminya ngomel. Gaji ini enggak pernah naik. Kenapa kamu minta naik? Nah, tetapi biarlah kita belajar mensyukuri, masih bisa makan, ya, mensyukuri, masih bisa beli sesuatu. Tuhan mau kita hidup dengan rasa syukur. Ketika kita bersyukur, ya, Tuhan akan tambah-tambahkan kepada kita. Tuhan akan cukupkan apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Slide yang berikutnya, yang ke-7. Mengapa Yesus tidak menulis Alkitab sendiri? Karena dia tidak datang untuk meninggalkan sesuatu yang tertulis. Dia tidak mau meninggalkan sesuatu yang tertulis. Dia datang untuk meninggalkan sesuatu yang hidup untuk kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Bersyukur kalau WBI ada kegiatan menghafal ayat. Ya, kadang ada saatnya itu ayat itu muncul, mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa keselamatan datang daripada Tuhan, ya, bahwa Allah adalah penguasa atas langit dan bumi, bahwa Dia adalah firman itu sendiri. Firman itu hidup. Dia tidak mau menuliskan sesuatu yang terbatas, tetapi Dia mau firman itu hidup dalam kita. Tuhan mau menuliskan firman itu di hati kita. Pagi ini, hari ini pun Tuhan menuliskan firman itu di hati kita masing-masing. Pesannya hidup di dalam kita. Firman-Nya masih berbicara tanpa perlu ditulis. Dia akan masih berbicara, terus mengingatkan kita tanpa terbatasi oleh waktu. Bersyukurlah kalau kita masih menyadari betapa Tuhan itu luar biasa mengasihi hidup kita. Dia tidak datang untuk menuliskan sesuatu yang terbatas, tetapi Dia datang untuk meninggalkan sesuatu yang hidup di hati kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan bangkit berdiri datang kepada Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Bait pertama, kau sungguh indah. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ada dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Kami kagum akan Engkau Tuhan, oh kami kagum ya Yesus, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan. Sekali lagi katakan ku kagum, ku kagum akan Engkau. Kami bersyukur ya Yesus, Kau yang terindah dalam hidup kami. Dan kami kagum Tuhan akan karya-Mu dalam hidup kami. Ajar kami menghormati Engkau, karena Kau sudah berbuat banyak dalam hidup kami. Kau Allah yang luar biasa, Kau adalah firman itu sendiri. Kau tidak mau menuliskan sesuatu yang terbatas, yang mungkin akan disembah orang, sehingga kita salah di dalam melakukan hal, tindakan, di dalam menyembah Engkau. Tetapi Engkau sudah mengajarkan kepada kami, Kau bukanlah orang yang menuliskan sesuatu dalam kitab, tetapi Engkau sendiri adalah firman itu sendiri yang menjadikan kami memiliki hidup yang diubahkan, menjadi semakin indah dan semakin indah di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar melakukan Tuhan sebagai khotbah yang hidup,
menjadi saksi dimanapun kami berada, bahwa kami benar-benar adalah pengikut Kristus. Kami mau diubahkan ya Yesus, melalui perkataan firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami, yang hidup dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu. Kami akan menerima firman-Mu ini ya Bapa dengan segala ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita telah terberkati melalui firman yang telah disampaikan melalui hambanya Ibu Lukman, kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya, mari kita siapkan persembahan kita berikan persembahan yang terbaik, mari kita datang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau telah sertai kami sampai pada saat ini, dan jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu, kiranya Tuhan berkatilah persembahan kami ini, biarlah persembahan kami ini dapat berguna bagi pekerjaan dan pelayanan yang Engkau kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat di segenap tangan hidupnya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Sekali lagi. Bapak Ibu, mari kita akan akhiri ibadah kita pagi ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang teramat baik dan bagi kami. Kami percaya lewat firman-Mu pagi ini kami diingatkan bagaimana kami membangun komunikasi dengan Allah. Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia tinggal di antara kami. Dan lewat Roh-Mu yang kudus kami tetap dapat berkomunikasi dengan Engkau dalam keadaan apapun yang terjadi.
Berkati hamba-Mu Ibu Ivon yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pagi ini. Tidak ada satupun yang ada di antara kami tidak diberkati. Kami percaya firman-Mu akan Tuhan jabarkan lewat Roh Kudus Allah. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami teringat kepada salah satu jemaat Tuhan, Ibu Matius yang harus rawat inap di Rumah Sakit Panti Wilasa. Kami percaya Tuhan, Ibu ini adalah anak-Mu yang setia beribadah kepadamu. Tuhan memperhitungkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan Ibu Matius. Kami percaya bersama-sama kami bersekutu di dalam doa buat Ibu Matius. Dan kuasa mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak, berkati keluarga Ibu Matius sehingga nama-Mu ditinggikan. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan pagi ini dan pulang dalam kasih damai sejahtera-Mu. Berkati bangsa Indonesia, suku-suku bangsa yang ada di negara kami, dan bangsa-bangsa di seluruh mancanegara. Biarlah keselamatan menjadi bagian kami, dan Engkau segera datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat dua tangan kita. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anak Allah, dan dalam dimensi waktu tanpa batas kita ditebus, diselamatkan dalam anugerahnya menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai engkau, memberkati dimanapun engkau berada. Segala usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin.